warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amelia Putri, Anggun Dwi Putri, Arfianti Mardiana Jusosabila, Denis Paranugroho. Nah, di video kali ini aku sama teman-teman aku bakal ngebahas kanker payudara. Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari kanker payudara. Nah, apa sih kanker payudara? Kanker payudara merupakan suatu kondisi di mana terbentuknya sel kanker pada jaringan payudara. Nah, sel kanker ini sendiri bisa terbentuk pada lobulus atau kelenjar susu maupun pada ductus atau saluran yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Nah, sel kanker ini sendiri juga bisa terbentuk pada jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara. Pada payudara terdapat 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada korpus atau badan, itu bagian yang membesar pada payudara. Nah, pada korpus terdapat jaringan kelenjar payudara, saluran susu atau ductus lactiferus, jaringan ikat, jaringan lemak, pembuluh darah, saraf, dan juga pembuluh limfa. Yang kedua ada areola. Areola merupakan bagian yang berpigmen di sekeliling puting payudara. Areola sendiri mengandung glandula sebasea yang dapat mengeluarkan cairan untuk melemaskan dan melindungi areola yang mudah mengalami luka sewaktu menyusui. Yang ketiga ada papila atau puting payudara. Nah, papila ini merupakan bagian yang menonjol pada puncak areola. Nah, puting mengandung ujung-ujung saraf perasa yang sangat sensitif dan juga mengandung otot polos yang akan berkontraksi bila terjadi rangsangan. Kriteria diagnosis yang pertama itu ada pemeriksaan fisik dan riwayat, yaitu pemeriksaan umum kesehatan dengan melihat tanda-tanda kanker payudara seperti benjolan atau apapun yang tampak tidak normal di area payudara. Riwayat kesehatan pasien juga akan menjadi acuan untuk mendiagnosa kanker payudara. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang, yaitu tes laboratorium dan juga tes radiologi. Untuk tes radiologi ada 3 cara, yaitu mamografi, MRI, dan USG. Nah, untuk pemeriksaan radiologi itu merupakan metode pemanfaatan sinar X untuk melihat dan meninjau ada atau tidaknya sel kanker di payudara. Nah, yang ketiga itu ada studi kimia darah. Merupakan metode di mana sampel darah diperiksa untuk mengukur jumlah zat tertentu yang dilepaskan ke dalam darah ke organ lain dari jaringan di dalam tubuh. Jumlah zat yang tidak bisa cenderung lebih tinggi atau lebih rendah dari normal, hal ini dapat menjadi gejala kanker. Yang keempat ada biopsi, merupakan metode pengangkatan sel atau jaringan dengan tujuan untuk melihat melalui mikroskop oleh para ahli patologi untuk memeriksa tanda-tanda kanker. Nah, ada 4 jenis biopsi yang digunakan untuk memeriksa kanker payudara. Yang pertama ada biopsi incisional, yaitu dengan mengangkat seluruh benjolan pada jaringan. Yang kedua ada biopsi incisional, yaitu pengangkatan sebagian benjolan atau sampel jaringan. Yang ketiga ada biopsi jarum inti, yaitu pengangkatan jaringan menggunakan jarum besar. Lalu yang keempat ada biopsi aspirasi, yaitu pengangkatan jaringan atau cairan menggunakan jarum halus. Nah, yang kelima itu ada pemeriksaan payudara klinis yang disingkat dengan sadanis, merupakan pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh dokter atau ahli kesehatan lainnya. Nah, sedangkan sadari dilakukan diri sendiri dengan cara meraba payudara di area ketiak untuk merasakan benjolan atau gejala lainnya yang mengacu pada kanker payudara. Patofisiologi kanker payudara terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fase inisiasi. Pada tahap inisiasi terjadi suatu perubahan genetik sel yang memancing sel menjadi ganas. Perubahan genetik sel ini disebabkan oleh karsinogen yang bisa berupa bahan kimia, virus, radiasi, atau sinar matahari. Yang kedua ada fase promosi. Pada tahap promosi, sel yang mengalami inisiasi akan berubah menjadi ganas. Yang ketiga ada fase metatasis. Metatasis merupakan fase di mana penyebaran sel kanker menuju ke tulang. Merupakan hal yang kerap terjadi pada kanker payudara. Beberapa di antaranya disertai dengan komplikasi lain seperti simptoma hiperleksima, yaitu kadar kalsium yang tinggi dalam darah. Metastasi ini bersifat osteotik, yang berarti bahwa osteoklas, hasil induksi sel kanker, merupakan mediator osteolosis yang mempengaruhi diferensi dan aktivitas osteoblast serta osteoklas lain hingga meningkatkan resorpsi pada permukaan tulang. Etiologi kanker payudara.
Penyebab terjadi kanker payudara terjadi karena sel-sel di payudara tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Lalu sel-sel ini membelah dengan cepat dan berkumpul membentuk benjolan, lalu dapat menyebar melalui kelenjar getah bening ke organ lain. Selain itu, banyak faktor resiko yang bisa menyebabkan kanker payudara ini terjadi. Mulai dari bertambahnya umur, lalu karena terpapar radiasi dan radioterapi, lalu obesitas, melahirkan di atas usia 30 tahun, dan belum menopause hingga usia 54 tahun. Menstruasi terlalu muda di kisaran usia 12 tahun ke bawah, menjalani terapi pengganti hormon estrogen prostogen, memiliki riwayat kanker payudara, dan mengkonsumsi terlalu banyak minuman beralkohol dan perokok. Ya, selanjutnya kita ke prognosis kanker payudara. Apa aja sih hal-hal yang berkaitan dengan prognosis kanker payudara dan apa itu prognosis? Nah, prognosis itu adalah peluang pemulihan dan pilihan perawatan bergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama ada stadium kanker atau ukuran tumor dan apakah hanya di payudara atau telah menyebar ke kelenjar getah bening atau tempat lain di dalam tubuh. Nah, yang kedua ada jenis kanker payudara. Yang ketiga ada reseptor estrogen dan tingkat reseptor progesteron dalam jaringan tumor. Yang keempat ada tingkat reseptor faktor pertumbuhan epidermal manusia tipe 2 atau HER2 atau NEO pada jaringan tumor. Yang kelima, apakah jaringan tumor negatif rangkap 3 atau sel yang tidak memiliki reseptor estrogen, reseptor progesteron, atau tingkat tinggi HER2 atau NEO. Yang keenam ada seberapa cepat tumor bertumbuh. Yang ketujuh ada seberapa besar kemungkinan tumor akan kambuh atau kembali. Yang kedelapan ada usia, kesehatan umum, dan status menopause si wanita. Apakah ia masih mengalami periode menstruasi? Yang kesembilan ada apakah kanker baru saja didiagnosis atau kambuh kembali. Jenis kanker. Selanjutnya ada jenis kanker payudara. Kanker dapat menyebar melalui jaringan, sistem getah bening, dan darah. Stadium kanker payudara didasarkan pada hasil tes yang dilakukan pada tumor dan kelenjar getah bening. Ada beberapa jenis kanker payudara yang terbagi menjadi dua tipe yang berbeda, yaitu invasif dan non-invasif. Ada beberapa jenis kanker payudara yang sering terjadi. Yang pertama ada ductal carcinoma in situ. Apa sih ductal carcinoma in situ itu? Ductal carcinoma in situ merupakan tipe kanker payudara non-invasif. Ya, berarti sel-sel kanker berada di dalam duktus dan belum menyebar keluar dinding duktus ke jaringan payudara di sekitarnya. Sekitar 1 hingga 5 kasus baru kanker payudara adalah ductal carcinoma in situ. Hampir semua wanita dengan kanker tahap ini dapat disembuhkan. Yang selanjutnya ada lobular carcinoma in situ. Lobular carcinoma in situ ini bukanlah kanker, tetapi bisa digolongkan sebagai tipe kanker payudara non-invasif. Bermula dari kelenjar yang memproduksi air susu, tetapi tidak berkembang melalui dinding lobulus. Kebanyakan ahli kanker berpendapat bahwa lobular carcinoma in situ tidak menjadi kanker invasif. Wanita dengan kondisi seperti ini memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita kanker payudara invasif pada payudara yang sama atau berbeda. Ya, selanjutnya ada invasif ductal carcinoma. Invasif ductal carcinoma merupakan jenis kanker payudara yang paling umum. Timbulnya sel kanker dimulai dari duktus, menerobos dinding duktus, dan berkembang ke jaringan lemak payudara. Kanker akan menyebar atau bermetastasis ke organ tubuh lainnya melalui sistem getah bening dan aliran darah. Dari 8 sampai 10 kasus kanker payudara invasif merupakan jenis ini. Yang terakhir ada invasif lobular carcinoma. Kanker jenis ini dimulai dari lobulus seperti invasif ductal carcinoma, invasif lobular carcinoma menyebar atau bermetastasis ke bagian lain di dalam tubuh. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang stadium-stadium yang ada pada kanker. Stadium pada kanker ini terdapat dari 1 sampai 4. Nah, saya akan membahas pada stadium yang pertama dulu. Pada stadium 1, kanker telah terbentuk. Stadium 1 dibagi menjadi stadium 1A dan 1B. Pada stadium 1A,
Tumor berukuran 2 cm atau lebih kecil. Kanker belum menyebar di luar payudara. Pada tahap 1B, kelompok kecil sel kanker payudara lebih besar dari 0,2 mm, tetapi tidak lebih dari 2 mm didapatkan di kelenjar getah bening dan tidak ada tumor yang ditemukan di payudara, atau tumornya 2 cm atau lebih kecil. Nah, selanjutnya stadium 2, dibagi menjadi 2A dan 2B. Pada stadium 2A, kanker lebih dari 2 mm ditemukan di 1-3 kelenjar getah bening, aksila atau di kelenjar getah bening dekat tulang dada, atau ditemukan selama biopsi kelenjar getah bening sentinel, atau tumor lebih besar dari 2 cm tetapi tidak lebih dari 5 cm. Kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening. Stadium 2B, lebih besar dari 2 cm tetapi tidak lebih dari 5 cm. Kelompok kecil sel kanker payudara atau lebih besar dari 0,2 mm, tetapi tidak lebih dari 2 mm. Ditemukan di kelenjar getah bening atau lebih besar dari 2 cm, tetapi tidak lebih dari 5 cm. Kanker telah menyebar ke 1-3 kelenjar getah bening aksila atau ke kelenjar getah bening dekat tulang dada, atau ditemukan selama biopsi kelenjar getah bening sentinel. Selanjutnya ada lebih dari 5 cm, kanker belum menyebar ke kelenjar getah bening. Selanjutnya pada stadium 3A, tidak ada tumor yang ditemukan di payudara atau tumor mungkin ukuran apapun. Kanker ditemukan pada 4-9 kelenjar getah bening aksila atau di kelenjar getah bening dekat tulang dada, atau ditemukan pada saat tes pencitraan atau pemeriksaan fisik, atau tumornya lebih dari 5 cm, kelompok kecil sel kanker payudara atau lebih besar dari 0,2 mm, tetapi tidak lebih besar dari 2 mm ditemukan di kelenjar getah bening, atau tumornya lebih besar dari 5 cm, kanker telah menyebar ke 1-3 kelenjar getah bening aksila atau ke kelenjar getah bening dekat tulang dada, atau ditemukan selama biopsi ke kelenjar getah bening sentinel. Pada stadium 3B, tumor bisa berukuran apa saja, dan kanker telah menyebar ke dinding dan dada dan atau ke kulit payudara dan menyebabkan pembengkakan atau ulkus. Juga kanker mungkin telah menyebar ke, yang pertama ada hingga ke 9 kelenjar getah bening aksila atau ke kelenjar getah bening di dekat tulang dada. Pada stadium 3C, tumor tidak ditemukan di payudara ataupun tumor mungkin berukuran apa saja. Kanker mungkin telah menyebar ke kulit payudara dan menyebabkan pembengkakan atau ulkus menyebar di dinding dada. Kanker juga telah menyebar ke 10 atau lebih kelenjar getah bening aksila atau ke kelenjar getah bening di atas atau di bawah tulang selangka, atau ke kelenjar getah bening aksila dan kelenjar getah bening dekat tulang dada. Dan yang terakhir, pada stadium 4, kanker telah menyebar ke organ tubuh lainnya, paling sering tulang, paru-paru, hati, atau otak. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang gejala kanker payudara. Gejala yang pertama itu ada benjolan pada payudara atau pengerasan yang berbeda dari jaringan sekitar. Yang kedua, ada perubahan pada ukuran, bentuk, atau tampilan payudara. Yang perubahan ketiga, perubahan pada kulit payudara seperti cekungan. Gejala yang keempat, retraksi atau inversi dari puting payudara. Yang kelima, ada pengelupasan kulit di sekitar puting payudara. Yang terakhir, ada kemerahan atau pembesaran pori-pori kulit payudara yang dapat menyerupai kulit jeruk. Terima kasih. Tahapan patogenesis kanker payudara. Tahapan pertama, hiperplasia duktal. Pada tahapan ini sering disebut sebagai awal keganasan. Pada tahapan ini terjadi proliferasi sel epitel poliklonal yang tersebar tidak rata dengan inti yang saling tumpang tindih dan lumen ductus tidak teratur. Pada tahapan kedua, hiperplasia atipik atau klonal.
Pada tahapan ini, secara klinis, resiko kanker payudara meningkat. Sintoplasma sel menjadi semakin jelas dan tidak tumpah tindih dengan lumen ductus yang teratur. Tahapan yang terakhir, karsinoma in situ. Karsinoma in situ, baik lobular maupun duktal, terjadi proliferasi sel dengan gambaran sintologi sesuai keganasannya. Proliferasi belum menginvasi stroma atau menembus membran basal. Karsinoma in situ lobular biasanya menyebar ke seluruh bagian jaringan payudara. Pencegahan kanker payudara. Pencegahan kanker payudara bisa dilakukan dengan cara berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, menyusui anak sampai umur 2 tahun, pengelolaan stres yang baik, pola gizi yang seimbang, dan pemeriksaan rutin dan teliti secara sadar. Pengobatan kanker payudara. Pengobatan kanker payudara bisa dilakukan diantaranya melakukan operasi atau pembedahan. Operasi dilakukan untuk mengangkat kanker dan beberapa jaringan normal di sekitarnya. Bagian dari lapisan dinding dada juga dapat diangkat jika terdeteksi kanker. Operasi terbagi menjadi 3, yaitu Modified Radical Mastectomy, yaitu operasi pengangkatan seluruh payudara, jaringan payudara di tulang dada, tulang selangka, tulang iga, serta benjolan di ketiak. Yang kedua, Total Simple Mastectomy, yaitu operasi pengangkatan seluruh payudara tetapi tidak kelenjar di ketiak. Yang ketiga, Radical Mastectomy, yaitu operasi pengangkatan sebagian dari payudara, biasanya disebut lupektomi. Lupektomi yaitu pengangkatan hanya pada jaringan yang mengandung sel kanker, bukan seluruh payudara. Operasi ini direkomendasikan untuk pasien yang memiliki tumor kurang dari 2 cm dan letaknya di pinggir payudara. Yang kedua, dengan melakukan terapi radiasi. Terapi radiasi adalah pengobatan kanker yang menggunakan sinar X berenergi tinggi atau radiasi lainnya yang gunanya untuk membunuh sel-sel kanker. Terapi radiasi ada 2 macam, yaitu terapi radiasi eksternal, yaitu menggunakan mesin di luar tubuh untuk mengirim radiasi ke arah kanker. Yang kedua, ada terapi radiasi internal, yaitu menggunakan zat radioaktif yang disegel pada jarum, kabel, butiran, atau kateter yang ditempatkan langsung pada kanker atau di dekat kanker. Yang ketiga, dengan melakukan kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan kanker yang menggunakan obat-obatan untuk menghentikan pertumbuhan kanker, baik dengan membunuh sel-sel atau dengan menghentikan dari pembelahannya. Kemoterapi ada dua jenis, yaitu kemoterapi sistemik, yaitu kemoterapi yang dilakukan melalui mulut atau disuntikkan ke pembuluh darah atau otot. Obat-obatan memasuki aliran darah dan dapat mencapai sel-sel kanker pada tubuh. Yang kedua adalah kemoterapi regional, yaitu dilakukan dengan cara menempatkan langsung obat-obatan ke dalam cairan cerebrospinal, organ atau rongga tubuh seperti perut yang dapat mempengaruhi sel-sel kanker di daerah-daerah tersebut. Yang keempat, dengan melakukan terapi hormon. Terapi hormon adalah pengobatan kanker yang melakukan dengan cara menghilangkan hormon atau menghentikan aksi hormon dan menghentikan perkembangan sel kanker. Beberapa hormon memang dapat menyebabkan terjadinya kanker tertentu. Contohnya seperti hormon estrogen yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Yang terakhir atau yang kelima adalah terapi target. Terapi target adalah jenis pengobatan yang menggunakan obat atau zat lain untuk mengidentifikasi dan menyerang kanker tertentu tanpa merusak sel normal. Nah, gimana nih? Kalian udah tahu kan kanker payudara itu penyakitnya gimana? Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja ya chat di kolom komentar. Nanti aku sama teman-teman aku bakal bantu jawab. Nah, sampai sini dulu penjelasan kita tentang kanker payudara. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum.